Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Kali ini Pak Dedi akan membahas masalah stokiometri, ya khususnya masalah hukum Lavoisier dan Prost, ya. Begitu pula dengan Dalton, ya. Kita coba bahas secara perlahan-lahan, ya. Hukum-hukum ini merupakan dasar perhitungan dari ilmu kimia. Ya, ini dasarnya. Kita lihat daripada hukum dasar kimia, yaitu stokiometri, ya, adalah bidang kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif, ya, ini banyaknya jumlah zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi, ya. Stokiometri ini berasal dari bahasa Yunani yaitu stokion, artinya unsur atau partikel, dan metron artinya perhitungan, ya. Siapa yang melandasi hukum-hukum dasar kimia ini? Yang pertama kita adalah hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa. Ini dikemukakan oleh Lavoisier, ya, di mana massa materi sebelum dan sesudah reaksi kimia selalu tetap. Jadi sebelum dan sesudah reaksi kimia selalu tetap, ya. Misalnya di sini hidrogen, gas hidrogen kita reaksikan dengan oksigen menghasilkan air. Ya, apabila hidrogennya kita masukkan 2 gram, ya, kemudian oksigennya kita gunakan 16 gram, maka air yang dihasilkan ya kita tambahkan saja 2 ditambah 16 menjadi 18 gram. Ya, begitu pula kalau hidrogennya ada 4 gram, kemudian reaksinya adalah oksigennya ada 32, maka 4 ditambah 32 menjadi 36 gram. Ya, sekali lagi, kalau misalnya 5 gram, ya, reaksi oksigennya adalah 40 gram, ya kita tambahkan 5 ditambah 40, 55 gram. Ya, ini sesuai dengan hukum Lavoisier. Ya, Lavoisier. Kemudian yang berikutnya adalah hukum, ya, contohnya aja. Ya, kita coba hukum dari contoh soal dari hukum kekekalan massa. Ya, itu. Dalam wadah tertutup, jadi syaratnya itu adalah wadahnya tertutup, ya, gitu kan. Kalau misalnya tidak tertutup, nih berarti ada yang hilang sehingga kita hukum kekekalan massanya tidak terbentuk, ya. Oke, karena itu dalam wadah tertutup 4 gram logam natrium dibakar dengan oksigen menghasilkan natrium oksida. Natrium kita reaksikan dengan oksigen menjadi natrium oksida. Ya, yang dihasilkan adalah 5,6 gram. Ya, jadi 4 gram natrium kita reaksikan 5,6 gram. Ya, ini natrium oksida. Ya, hasil akhirnya 5,6 oksida. Ya. Pertanyaan adalah berapa massa oksigen yang dibutuhkan? Jadi oksigen yang dibutuhkan. Hukum kekekalan massa dikatakan massa sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Jadi 4 ditambah X sama dengan 4 tambah X sama dengan 5,6. Berarti X-nya 5,6 dikurangi 4. Berarti 1,6 gram. Kita dapatkan oksigen yang dibutuhkan adalah 4 gram. Ya, itulah mudah kan? Ya, ingat, massa sebelum dan sesudah reaksi tetap. Ya. Kemudian yang kedua, hukum perbandingan tetap. Ini hukum Prost. Itu bunyinya perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa selalu tetap. Sekalipun dibentuk dengan cara-cara yang berbeda. Ya, jadi perbandingannya selalu tetap, ya. Walaupun disusunnya bagaimanapun akan tetap, ya. Data reaksi besi dan belerang membentuk besi 2, ya. Jadi besi ditambah belerang membentuk besi 2. Ya, jadi Fe ditambah S menjadi, ya, FeS, ya, 2, ya. Sulfida Fe adalah 56. S adalah 32, yang memiliki perbandingan, ya, kita 56 bagi 8, ya. 56 bagi 8, jadi kita sederhanakan adalah 7. 32 bagi 8 adalah 4. Jadi sederhananya perbandingannya adalah 7:4. Jadi massa atom relatifnya kita bandingkan, ya.
Fe ditambah S menjadi FeS. Ya, massa atom relatifnya kita bandingkan 56 bagi 87, 32 bagi 8, 4. Jadi perbandingan 7 banding 4. Nah, ini juga sesuai dengan bilangan dengan hukum Lavoisier. Kalau di sini 7 ditambah 4 berarti 11. Pas. Berarti nggak ada sisa dong, ya. Nah, kalau di sini 8, ya, di sini 8, di sini 4, ya. Perbandingannya kan 7 banding 4, ya. Berarti yang dipakai bukan 8-nya, tapi hanya bisa dipakai ya 7 banding 4. Di sini 7 yang dipakai. Ya, 7 yang dipakai, ya. Nah, tetap karena 7 yang dipakai 4, maka ada sisa 1 gram besi, ya. Karena perbandingannya 7 banding 4. Kalau 4, dia harus ini 7. Ya, gitu kan. Maka ada besi yang tidak digunakan atau tersisa adalah 1 gram besi. Nah, di sini Fe 14 gram, ya. Kita lihat 14 bagi 7, 2. 9 bagi 4, 2 lebih. Berarti ini pasti ada sisa. Ya, berarti ini 2 kali lipatnya 14. Kalau di sini sisanya, ini lebihnya adalah 8. Ini yang digunakannya 8. Berarti 14 tambah 8, 22 gram. Sesuai dengan hukum Lavoisier. Berarti ini ada sisa dong, 1 gram besi. Ya. Kalau di sini 22 gram, ya, 22 gram besi, dan kemudian untuk belerangnya 14 gram. Nah, di sini 22 bagi 7, ini 3 lebih. 14 bagi 4, ya, itu juga, ya, 4 bagi 4 ini adalah sekitar 3 lebih. Ya, sini 3 lebih. Kalau gini 3, berarti sini adalah 21, kita kali 3, 21. Di sini 14, jadi 12, ya. Ya, lebih. Di sini digunakan 21, di sini gunakan 12 gram. 21 tambah 12 sama ini 33 gram. Maka ada fraksi yang tersisa, 1 gram besi dan 2 gram sulfur atau belerang. Ya. Jadi antara hukum Lavoisier atau hukum ketetapan hukum kekalahan massa dan proses saling terikat satu dengan yang lain. Kita ambil suatu contoh di sini, ya. Kita akan mengambil contoh di sini ya. Jika perbandingan massa karbon C12 dengan massa karbon O2 32. Jadi kalau 12 kita bagi 4 berarti 3. 32 bagi 4 8. Jadi perbandingannya harus sama. Jadi perbandingannya adalah 3 banding 8. Berapa massa karbon dioksida yang terbentuk? Jadi hasilnya yang terbentuk. Jika 6 gram karbon direaksikan dengan 18 gram oksigen. Ya, 6 gram karbon direaksikan dengan 18 gram oksigen. Jadi 6 bagi 3 berarti 2. 18 bagi 8 ini 2 lebih. Pasti nanti oksigennya akan lebih. Berapa lebihnya, ya? Ini sekitar kalau kita lihat aja 6 2. Ya, jadi kalau 6 bagi 3 2. Berarti 18 bagi 8, ya, harusnya 8 kali 2 itu adalah 16. Pasti oksigennya tersisa 2. Ya, oke, kita lihat saja di sini. Penjelasannya lebih lanjut lagi. Nih, berdasarkan hukum perbandingan tetap, Proust diketahui massa karbon 6 gram dan oksigen 18 gram. Karbon ditambah oksigen menjadi karbon dioksida. Ya, di sini ya 6. Ya, perbandingannya kan 3 banding 8 atau sama dengan 11. Ya, massa karbon dioksida yang terbentuk, ya, berarti kalau 2 kali lipatnya 6, 2 kali lipat dari 8, 16. 2 tambah 6 tambah 16, berarti 22 gram. Gas yang tersisa, oksigen atau perbandingan yang terbesar, massa oksigen yang tersisa 18, ya, dikurangi 16, maka tersisanya adalah 2 gram. Ya, tadi betul kan? Ya, kedudukannya. Ya, ini perhitungannya secara terperinci, ya. 18 dikurangi 16 itu sama dengan 2 gram. Ya. Oke. Kita lihat lagi di sini adalah kita contoh yang lain lagi, ya, masih hukum perbandingan tetap. Pada reaksi antara logam magnesium sebanyak 10 gram, magnesiumnya 10 gram dengan 6 gram oksigen sesuai dengan persamaan reaksi. Ini ada persamaan reaksinya.
Ya, di sini bahwa magnesiumnya adalah 10 gram dan oksigennya ya dengan 6 gram. Ternyata dari percobaan dihasilkan 15 di sini. Ya, ini 15 gram magnesium oksida dan sisa logam magnesium sebanyak 1 gram. Cocok kan? 10 ditambah 6, 16, 15 tambah 1 gram. Berapakah massa oksigen dan massa magnesium pada magnesium oksida? Ya, ternyata dari percobaan dihasilkan 15 gram magnesium oksida dan sisa logam magnesium. Sisa logam magnesium adalah sebanyak 1 gram. Berapakah massa dan massa oksigen dan massa magnesium pada magnesium oksida? Di mana kita ketahui perbandingannya adalah AN, massa atom relatif magnesium adalah 24, oksigen adalah 16. Bagaimana kita penyelesaiannya? Dari persamaan di atas, maka kita bisa tentukan menggunakan rumus Proust. Massa O dalam magnesium oksida, ya, jadi massa O dalam magnesium oksida yaitu massa atom relatif O dibagi massa molekul relatif magnesium O dikalikan massa magnesium O. Itu untuk menentukan berapa massa oksigen. O16 massa molekul relatifnya adalah 40. Ya, kemudian massa magnesium O adalah 15. Berarti 16 per 40 dikali 15 gram. Hitungan kita peroleh adalah 6 gram. Ya. Kemudian massa magnesium dalam magnesium oksida. Nah, otomatis ini massa atom relatif magnesium dibagi massa molekul relatif magnesium O dikalikan massa magnesium O. 24 per 40 kali 15 gram. Maka kita akan peroleh 9 gram. Jadi, gitu kan? Jadi massa magnesium yang bereaksi adalah 9 gram. Berarti ada yang tersisa 1 gram. Dan massa oksigen yang bereaksi adalah 6 gram dari perhitungan tersebut. Ya, mudah-mudahan dipahami ya. Selanjutnya kita peroleh juga adalah tentang hukum-hukum dasar kimia, itu hukum kelipatan perbandingan atau namanya adalah hukum Dalton ya. Jika dua jenis unsur bersenyawa membentuk lebih dari satu senyawa, jadi akan membentuk, jadi jika ada unsur-unsur itu bersenyawa membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa-massa unsur yang bersenyawa tersebut merupakan bilangan bulat yang sederhana, perbandingannya bulat dan sederhana. Contohnya di sini nitrogen, ya, nitrogen itu nomor atomnya 14. Jadi 14 ya, O itu adalah 16. 14 kali 2 28 16. Kalau kita bandingkan sederhana ya, ini kita bagi menjadi 4 ya, 28 bagi 4 7, 16 bagi 4 4 ya. Kemudian dia juga mempunyai senyawa yang berbeda, NO 14 berbanding 16. Kita bagi 2, 7 banding 8. N2O3 ya, N2O3 nitrogennya 2 berarti 28, O-nya 3, 3 kali 16 48. Perbandingannya adalah kita bagi 7 ya. Ya, kita bagi 4, mohon maaf. Jadi 7 48 bagi 4 12. N2O4 28, O-nya 64, 7 banding 16. Ya, ini mempunyai perbandingan ya yang bulat. Ya, sebut merupakan bilangan bulat. Perbandingan massa-massa unsurnya adalah perbandingannya bilangan bulat, ya. Oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat hukum perbandingan Dalton ini, ya. Kita coba mengambil suatu contoh. Karbon dan oksigen dapat membentuk dua macam senyawa, yaitu CO, karbon monoksida, dan karbon dioksida. Jika kandungan karbon pada senyawa CO dan CO2 berturut-turut 42,85% dan 27,20%. Apakah data ini sesuai dengan hukum Dalton? Ya, apakah sesuai? Mari kita cari pemecahannya seperti apa. Oke, nah ini hukum kelipatan Dalton. Ya, diketahui persen CO ya sama dengan 42,85%. Persen dari CO2 27,20%. Misalnya
Ya, misalnya senyawa CO dan senyawa CO2 masing-masing 100 gram, maka massa O pada CO yaitu 100 dikurangi ya, massa O 100 dikurangi 42,85, maka dikatakan 57,15 gram. Ini O pada CO. Kemudian massa O pada CO2 100 dikurangi ya 27,20 sama dengan 72,80 gram. Ya, ini kandungannya dalam CO2. Maka perbandingan C dan O pada senyawa CO dan CO2 ya adalah sebagai berikut. Nih karbon, ini massa karbonnya adalah 42,85. Ya, oksigennya 57,15. Ya, maka perbandingan massa C dan massa O adalah kita bagi 42,85 ya, dibagi 42,85. Ini 1, 57,15 bagi 42,85 berarti 1,33. Begitu pula dengan CO2. Ini ya kita ketahui ini adalah apa? Massa karbonnya ya, massa karbonnya gitu kan. Ya, massa karbon 27,20, kemudian massa oksigennya adalah 72,80, maka ini dibagi 27,20 jadi 1, 72,80 bagi 27,20 adalah 2,66. Nah, kalau kita dikatakan di sini perbandingan massa oksigen dan pada CO dan CO2 adalah kita bagi 1,33 berbanding 1,33 adalah 1, 2,66 bagi 1,33, 2. Maka dengan demikian ini sesuai dengan hukum Dalton. Ya. Saya kira Bapak harapkan kalian dapat memahami ya. Cukup sekian dari Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.